Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Geledah kantor dinas hingga periksa para ASN, KPK mencari keberadaan Wali Kota Semarang. Memiliki singkatan yang berkonotasi saru, situs sistem monitoring dan stok pangan buatan pemerintah Solo menuai kritik. Komplotan gendam tipu seorang nenek hingga ratusan juta rupiah di kota Semarang. Harga bahan pangan seperti cabai, beras, dan minyak goreng terpantau naik dalam sepekan terakhir. Harga cabai rawit di pasar tradisional Krido Mulyo Klaten terus melambung dalam sepekan terakhir. Kamis pekan lalu, harga cabai rawit naik Rp10.000 per kilogram hingga menembus harga Rp80.000. Pedagang menyatakan stok cabai rawit yang terbatas di pasar jadi penyebab kenaikan harga. 70 kilo sekarang 80.000 per kilo. Pembeli berkurang atau gimana? berkurang. Biasanya saya sekilo ya setengah kilo. Mulai kapan Bu untuk yang cabai rawit ini naik Ini harganya? semingguan. Semingguan. Kenapa Bu? Gak ada pohonnya. Pohonnya belum belum panen. belum panen. Pembeli mengaku sedih dengan meroketnya harga cabai rawit. Agar uang belanja cukup, konsumen mengurangi belanja cabai rawit dan mencampurnya dengan cabai keriting. Sedih juga soalnya cabai meskipun keadaan pedas tetap masih ada yang doyan pedas, mintanya sambelnya yang banyak karena mahal tuh Mas. Ntar cuma dapat cabai doang terus saya belinya yang lainnya nggak bisa terusan. Sementara itu harga cabai merah besar dan cabai merah hijau dijual Rp25.000 per kilogramnya. Selain cabai, harga beras juga belum turun. Di Kota Tegal, harga beras malah kembali naik. Harga beras premium kini dijual Rp16.000 per kilogram, sedang beras medium Rp14.000. Kenaikan ini sudah terjadi 2 kali dalam sepekan terakhir. Penyebab kenaikan harga beras ini sama karena stok di pasar dan agen mulai berkurang. Diduga para petani belum memasuki masa panen raya. Harga beras dari yang medium itu 13 sampai 14 ribu. Kalau yang premium, Premium 16-an. ini kenaikannya mulai kapan? Ya mulai kemarin sih. Selain beras, harga minyak goreng baik minyak kita maupun minyak goreng curah juga naik. Pasokan minyak goreng aman, tapi harga jual dari agen naik. Minyak kita saat ini dijual Rp16.000 hingga Rp17.000 per liter, padahal seharusnya HET minyak kita hanya Rp14.000 per liter, sedangkan minyak goreng curah naik jadi Rp17.000 per kilogram. Tim Liputan melaporkan. Usai foto bersama Presiden Israel viral, staf khusus PJ Bupati Kudus resmi dipecat. Pemecatan dilakukan pada 18 Juli lalu. Staf khusus bidang strategi dan komunikasi PJ Bupati Kudus Munawir Aziz resmi dipecat per tanggal 18 Juli 2024. Pemecatan dilakukan usai PJ Bupati Kudus mengklarifikasi soal foto viral yang menunjukkan 5 anggota Nahdlatul Ulama bersama Presiden Israel Isaac Herzog. Yang pertama tentu dia minta maaf atas proses yang terjadi kemarin ini, dan sesuai dengan arahan dari PBNU. Saya juga sudah menyimak, saya sudah minta klarifikasi kepada Mas Munawir. Secara personal dia minta maaf atas situasi yang kemarin, dan saya sudah putuskan Mas Munawir nonaktif dari posisi staf khusus pemerintah Kabupaten Kudus. Kapan Pak itu Pak? Sejak kapan? Ya per hari ini berarti, per hari ini. Setelah kemarin saya minta klarifikasi, per hari ini nanti saya pastikan Mas Munawir nonaktif dari aktivitasnya sebagai staf khusus pemerintah Kabupaten. Sebelumnya Munawir bepergian ke Israel bersama 4 orang anggota Nahdlatul Ulama lainnya. Dalam kepergian itu mereka bertemu dan berfoto bersama Presiden Israel Isaac Herzog. Foto itu menuai kritik karena dinilai telah mencederai sikap umat muslim dan pemerintah negara Republik Indonesia dalam menyikapi konflik Israel-Palestina. Arif Nur melaporkan dari Kudus.
Situs sistem monitoring dan stok buatan pemerintah Solo menuai kritik karena memiliki akronim yang saru, yaitu Simontok. Situs yang dibuat sejak 2021 itu diminta untuk segera diganti karena dinilai tidak sopan. Sistem monitoring dan stok alias Simontok adalah nama situs yang dibuat Pemkot Solo yang berisi data hasil pemantauan harga dan persediaan serta distribusi dan konsumsi pangan. Namun penyingkatannya menjadi Simontok menuai kontroversi karena dituding saru dan seksis. Menanggapi sorotan publik tersebut, Pemkot sudah meminta agar nama situs Simontok yang dikeluarkan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan sejak tahun 2021 itu segera diganti. Namun hingga tanggal 18 Juli 2024, namanya masih sama dan belum diubah. Sudah kita minta untuk diganti, tapi saya belum pantau sudah berubah jadi apa, sudah sampaikan ke dinas terkait, diubah namanya dan saya sudah sampaikan ke beberapa daerah juga untuk lebih berhati-hati menggunakan istilah-istilah dalam penamaan apa saja ya, bukan cuma produk-produk inovasi, ada lebih bijak memilih pilihan-pilihan istilah. Penamaan aplikasi dan situs pelayanan publik di sejumlah daerah dengan singkatan yang cenderung berbau menyerempet cabul belakangan menuai kontroversi. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Solo kepada Sekda mengaku pemilihan singkatan nama situs karyanya itu dilakukan semata agar mudah diingat warga. Namun institusi negara yang justru mempromosikan singkatan-singkatan berbau cabul justru dinilai tidak pantas dilakukan. Rencananya nama situs akan diganti dengan singkatan SMS Kepo, singkatan dari Sistem Monitoring dan Stok Kebutuhan Pangan Pokok. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Warga Solo menggelar aksi dukungan untuk penguasa Pura Mangkunegaran Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya 10 atau Gusti Bre untuk maju dalam Pilkada Solo. Dukungan itu diwujudkan dalam bentuk tanda tangan di sebuah kain putih panjang. Sejumlah warga berkumpul di trotoar Ngarsopuro, Banjarsari, Solo memberikan dukungan kepada penguasa Pura Mangkunegaran untuk ikut dalam kontestasi Pilkada Solo. Poster dari penguasa Pura Mangkunegaran Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya 10 pun dipasang dan lembaran kain putih ditanda tangani sebagai bentuk dukungan mereka agar Gusti Bre maju sebagai bakal calon wali kota Solo. Salah satu warga yang hadir dan ikut membubuhkan tanda tangan menilai sosok Gusti Bre yang masih muda dan inspiratif dinilai mampu memimpin kota Solo. Kenapa Mbak? Kalau menilai sosok Gusti Bre gimana? Karena beliau sosok yang muda, inspiratif, juga yakin bisa meneruskan Mas Gibran di kepemimpinan kota Solo. Pendukung Gusti Bre yang membuat kegiatan ini menilai Gusti Bre adalah aset kota Solo yang memiliki kapasitas untuk bekerja sebagai kepala daerah memimpin kota Solo. Gusti Bre terasa aset kota Solo, aset muda kota Solo yang sebenarnya kita sudah punya pengalaman baik dengan Mas Gibran begitu ya. Selain memberi dukungan dalam bentuk tanda tangan, warga juga menyablon kaos dengan gambar Pura Mangkunegaran dan tulisan GB for AD1 Solo. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa dilantik menjadi Wali Kota Solo oleh pejabat Gubernur Jawa Tengah. Pelantikan pada Jumat malam lalu berlangsung di Kota Semarang. Bertempat di Gedung Gradika Bakti Praja, Komplek Kantor Gubernur Jawa Tengah, Teguh Prakosa diambil sumpah jabatan sebagai Wali Kota Surakarta sisa masa jabatan 2021-2024. Ia menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri karena terpilih sebagai Wakil Presiden dalam pemilu Februari kemarin. Sebelumnya Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wali Kota Solo ke DPRD Solo pada 16 Juni lalu. Selain pelantikan dan serah terima jabatan Wali Kota Solo, dilanjutkan dengan proses serah terima jabatan untuk Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surakarta dari Selvi Ananda ke Mukilah Budi Murtono. Selaku pejabat Gubernur Jawa Tengah, jadi mengucapkan
kota kan gitu. Dan kita harapkan mampu mempertahankan reputasi daripada wali kota sebelumnya.